option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan. Saya dari kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Ketapang. 4 contoh produksi massal. 1. Produksi massal mata uang. Cara bikin uang. Uang kertas dibuat secara massal menggunakan cetakan logam yang terlebih dahulu diukir dengan desain yang telah disetujui tadi. Pengukiran dilakukan oleh manusia loh, bukan mesin. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan ketelitian desain uang kertas. Nah, setelah cetakannya jadi, lalu diteruskan ke mesin cetak. Proses cetaknya sih nggak pakai lama ya, bisa mencetak ratusan lembar dalam waktu singkat. Lembaran uang yang sudah dicetak akan diperiksa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada yang cacat dikit aja, uang tersebut dianggap produk gagal dan harus segera dimusnahkan. Oh iya, prosesnya itu dilakukan oleh mesin dan juga manual ya. Wah, panjang banget ya prosesnya. Dan tentu aja harus dibarengin dengan ketelitian ekstra. Lalu untuk uang koin gimana ya? Uang kertas aja susahnya kayak gini. Gimana uang koin? Nah, langkah pertama itu adalah membuat cetakan dasar atau molding yang kemudian diedit di komputer untuk membuat desain 3 dimensi. Setelah itu, desain 3 dimensi tadi dimasukkan ke dalam master cetakan uang koin. Bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang biasa disebut dengan blank coin. Blank coin ini dimasukkan dalam master cetakan tadi dan dicetak kayak gini nih. Simple kan? Nah, kalau udah selesai, uang koin siap deh dikemas dan didistribusikan. Distribusi. Setelah dicetak, uang baru didistribusikan. Nah, pihak yang berwenang mendistribusikan uang hanyalah Bank Indonesia yang menyalurkannya ke 44 kantor perwakilan di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bayangin aja, 44 kantor perwakilan ini harus melayani 515 wilayah. Banyak banget kan? Tapi sebanding sih dengan gajinya. Hihi. 2. Produksi massal susu UHT. Susu sapi memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap, mulai dari protein, lemak, kalsium, hingga beberapa vitamin dan zat besi. Kelengkapan nutrisi yang dimiliki menjadikan susu sapi kaya akan beragam manfaat yang baik bagi kesehatan, seperti menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah resiko penyakit jantung, membantu pertumbuhan gigi dan tulang, serta masih banyak lagi. Segala kebaikan tersebut dapat kita peroleh secara maksimal jika kemurnian susu tetap terjaga. Ultra High Temperature atau UHT adalah serangkaian teknologi canggih untuk menjaga kemurnian kandungan dan kualitas susu sapi tanpa bantuan bahan pengawet. Wah, seperti apa teknologi UHT bekerja? Yuk kita intip proses produksinya. Selamat datang di PT Ultra Jaya Vivanians. Di pabrik pengolahan susu UHT yang sudah berjalan sekitar 40 tahun ini, susu sapi segar didatangkan langsung dari peternakan sapi di Pangalengan, Bandung. Sebelum bahan baku diterima, semua tutup tangki truk penyimpan susu akan diperiksa apakah tersegel dengan baik atau tidak guna memastikan tidak terjadinya kontaminasi apapun selama dalam perjalanan. Dan sebelum susu sapi masuk ke dalam ruang pengolahan, susu sapi ini diuji terlebih dahulu kelayakannya melalui pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jika sudah dinyatakan lolos dalam pemeriksaan, susu sapi akan dipompa masuk ke dalam beberapa silo. Di dalam silo, susu akan diproses melalui filter khusus untuk menyaring kotoran dan bakteri tak kasat mata. Susu segar yang sudah difilter ini kemudian dikirim ke tangki-tangki pencampuran di dalam ruang pengolahan. Tangki-tangki pencampuran berukuran 30.000 dan 60.000 liter ini terbuat dari stainless steel sehingga tidak mudah berkarat dan tahan terhadap asap. Di tangki-tangki inilah semua bahan baku tambahan seperti bubuk coklat, stroberi, gula pasir, dan lain sebagainya dicampurkan dengan alat pengaduk. Selanjutnya adalah proses homogenisasi, yaitu proses menekan susu ke dalam pipa yang lebih kecil agar lemak susu dan semua bahan kandungan di dalam susu menjadi lebih halus. Setelah proses homogenisasi selesai, ini dia Vivanian, teknologi sterilisasi dengan sistem pemanasan suhu atau yang lebih populer dengan sebutan UHT, Ultra High Temperature.
Dalam proses ini, susu dipanaskan dengan suhu 140 derajat Celcius untuk mematikan semua bakteri agar susu bisa tahan lama tanpa perlu menambahkan bahan pengawet apapun. Di dalam pipa-pipa besar yang Vivanians lihat ini, terdapat pipa-pipa kecil yang dialiri susu. Rongga di antara pipa tersebutlah yang dialiri air panas dengan kecepatan 12.000 liter per jam. Setelah dipanaskan selama 4 detik, cairan susu akan dipindah ke bagian lain, di mana rongga yang berisi air panas tadi dialiri dengan air es untuk menurunkan suhu menjadi 30 derajat Celcius. Cairan susu yang telah melalui proses UHT tersebut akan melewati filter sebelum kemudian masuk ke dalam tangki-tangki aseptik untuk selanjutnya dikirim ke tangki pengemasan. Kemasan susu yang digunakan adalah kemasan Tetra Pak buatan Swedia yang terpercaya kualitas dan keamanannya serta sudah lama digunakan oleh beragam perusahaan sejenis di 50 negara lainnya. Proses dilanjutkan dengan penempelan sedotan dan tutup plastik untuk kemasan 1 liter. Susu-susu tersebut kemudian masuk ke dalam kardus-kardus, dicetak tanggal kadaluarsanya, dibungkus dengan plastik agar kokoh, dan dikirim ke gudang penyimpanan untuk disimpan rapi di rak-rak bertingkat. Meski sudah dikemas rapi, susu-susu ini tidak langsung didistribusikan loh Vivanians, karena setiap usai memproduksi, sampel susu akan diinkubasi di laboratorium selama 7 hari dengan perlakuan suhu tertentu untuk memastikan bakteri sudah benar-benar mati. Semua mesin canggih di pabrik ini bekerja selama 24 jam penuh. Setiap 24 jam sekali, mesin-mesin ini dibersihkan dan diperiksa kondisinya selama 4 jam sebelum difungsikan kembali. Seperti yang sudah kita lihat tadi Vivanians, proses pengolahan susu yang mengkombinasikan antara teknologi UHT dan pengemasan aseptik di pabrik ini dikerjakan oleh mesin steril tanpa campur tangan manusia. Sehingga produk susu yang dihasilkan dijamin terjaga kemurniannya serta aman dari kontaminasi bakteri. Meski demikian, sebagai konsumen yang cerdas, saat membeli produk minuman ataupun makanan, Vivanians jangan lupa memperhatikan tanggal kadaluarsa dan memastikan kemasan dalam kondisi baik atau tidak bocor. 3. Produksi massal Pocari Sweat. Tahukah kalian, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin, penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan bottle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, dia dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi.
Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia? Siap jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, bottle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. 4. Produksi massal laptop gaming.
Thanks for watching. Video source of YouTube. Video editor by nama Gilang Ramadan. Kelas 12 TKJ 1 SMKN 1 Ketapang.